Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan kupas tuntas aturan main buat pindah tugas atau mutasi bagi pegawai negeri sipil. Kita akan bedah langsung dari sumber resminya ya, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 5 tahun 2019. Pernah nggak sih kepikiran buat cari suasana baru? Mungkin pengen dapat tantangan kerja yang beda, atau pindah biar lebih dekat sama keluarga ya? Haha. Nah, kalau kamu lagi mikirin hal-hal kayak gitu, pas banget pembahasan ini cocok buat kamu. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu mutasi? Terus kita lihat jenis-jenisnya apa aja, dokumen apa yang perlu disiapin, alurnya gimana, sampai ke soal waktu, dan kenapa sih kok aturannya begini? Lengkap, dari A sampai Z. Sip, kita mulai dari fondasinya dulu. Sebelum kita ngomongin gimana cara pindahnya, kita semua harus paham dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mutasi menurut peraturan resmi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah ini dia definisinya. Jadi mutasi itu ternyata luas banget artinya ya. Bukan cuma sekedar pindah ruangan atau gedung, tapi benar-benar perpindahan tugas dan lokasi. Bisa di dalam satu instansi, bisa antar instansi, atau bahkan sampai dikirim ke luar negeri. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu aturan main yang penting banget buat dicatat nih. Setiap mutasi itu ada durasinya. Paling singkat itu 2 tahun, dan paling lama 5 tahun. Jadi, ini bukan keputusan jangka pendek, harus masuk dalam perencanaan karir kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Ternyata, mutasi itu nggak cuma satu macam loh. Ada beberapa pilihan yang bisa kamu pertimbangkan. Lihat deh, ada 6 kategori resmi yang bisa ditempuh. Pilihannya macam-macam banget. Mulai dari yang paling umum ya, pindah di dalam instansi sendiri, sampai skenario yang lebih kompleks, kayak pindah dari Pemda ke Kementerian Pusat, atau bahkan jadi perwakilan Indonesia di luar negeri. Keren kan? Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi. Bedanya signifikan banget. Kalau pindahnya masih di kandang sendiri, urusannya relatif lebih simpel. Cukup diatur sama pimpinan instansi kamu. Tapi begitu kamu mau lompat pagar ke instansi lain, nah ini dia permainannya jadi beda. BKN turun tangan buat ngasih pertimbangan teknis. Jadi levelnya udah beda nih. Dan ini juga menarik banget buat dilihat. Kewenangan itu ternyata berjenjang loh. Kalau kamu pindahnya cuma antar kota di satu provinsi yang sama, cukup persetujuan gubernur. Tapi kalau skalanya udah nasional, misalnya antar provinsi, atau pindah ke kementerian di pusat, wewenangnya langsung naik ke level menteri, atau bahkan kepala BKN. Jadi makin jauh pindahnya, makin tinggi juga level persetujuannya. Oke, udah tahu jenis-jenisnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, dokumen. Apa aja sih yang harus disiapkan? Yuk, kita checklist bareng-bareng. Siapin pulpen sama kertas atau di-screenshot aja layar ini. Soalnya, ini daftar dokumen resmi yang wajib kudu harus kamu siapkan. Semuanya kita ambil langsung dari pasal 3 peraturannya, jadi dijamin akurat. Oke, kita mulai dari 5 yang pertama. Ini kayak pondasinya gitu. Jelas kamu butuh surat permohonan dari diri sendiri. Tapi yang paling krusial adalah 2 surat sakti ini. Surat pinangan dari instansi tujuan dan surat restu dari instansi asal. Dua-duanya ini wajib ada, nggak bisa salah satu doang. Lanjut, dokumen-dokumen berikutnya ini lebih ke soal rekam jejak dan integritas kamu. Intinya, negara mau mastiin kamu ini PNS yang bersih. Nggak ada masalah hukum, kinerjanya bagus minimal 2 tahun terakhir, nggak lagi terikat tugas belajar, dan yang paling penting, dapat surat keterangan bebas temuan dari inspektorat. Ini semacam surat clearance lah. Dokumen lengkap, mantap! Sekarang, mari kita lacak perjalanan berkas-berkas kamu ini. Bakal mampir kemana aja dan siapa aja yang bakal ngecek. Yuk, kita ikuti alurnya. Nah, di sini kita bisa lihat alur birokrasinya dengan sangat jelas. Uniknya, prosesnya itu dimulai dari instansi tujuan yang proaktif melamar kamu ke instansi asal. Kalau instansi asal setuju, barulah berkas gabungan mereka dikirim ke BKN. BKN yang akan ngecek dari sisi teknis kepegawaian. Baru deh setelah itu keluar keputusan final dari pejabat berwenang. Jadi, alurnya runut banget. Oke, berkas sudah jalan, terus nunggunya berapa lama? Dan setelah keputusan keluar, apa yang terjadi selanjutnya? Bagian ini penting banget nih. Ingat, angka ini 15. Setelah BKN menerima semua berkas usulan mutasi kamu dengan lengkap, mereka punya waktu maksimal 15 hari kerja untuk memberikan pertimbangan teknisnya. Jadi, ada kepastian waktu di sini. Dan angka penting berikutnya, 30. Setelah keputusan mutasi final ditetapkan, instansi baru dan instansi lama punya waktu paling lama 30 hari kalender buat nerbitin surat pengangkatan dan surat pemberhentian. Jadi prosesnya harus cepat. Jadi intinya gini, satu surat keputusan mutasi itu punya 2 efek sekaligus, kayak koin dengan 2 sisi.
Di satu sisi, kamu diangkat di tempat baru. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan kamu diberhentikan dari tempat lama. Prosesnya dibuat bersih dan simultan, jadi nggak ada status yang menggantung. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih prosesnya harus seribet dan sedetail ini? Kenapa nggak bisa lebih simpel aja? Nah, ternyata ada alasan dan prinsip-prinsip penting di baliknya. Kalau kita simpulkan, semua aturan ini tuh berdiri di atas 4 yang utama. Tujuannya apa? Pertama, biar perpindahan itu sesuai sama kebutuhan negara, bukan cuma keinginan pribadi. Kedua, biar pas sama keahlian PNS-nya. Ketiga, buat mencegah konflik kepentingan. Dan yang paling penting, biar prosesnya adil dan transparan buat semua orang. Jelas kan? Nah, ini dia pertanyaan penutupnya. Aturan ini kan berusaha keras ya buat menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi, pemerintah, dengan impian karir para pegawainya. Sebuah tugas yang gak gampang kan? Menurut Anda, apakah keseimbangan itu sudah tercapai? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik buat kita semua.